Kembali Bapak Suminto. Nah, terkait dengan, yang tadi kita sudah bicarakan sebelumnya, di segmen sebelumnya. Bagaimana sebenarnya CBRE ini melihat potensi pasar kapal pendukung proyek lepas pantai, baik di sektor migas maupun energi terbarukan seperti offshore wind farm? Oke, kembali melanjutkan tadi perbincangan kita, dari transisi energi ini kan ada fase. Jadi yang dari oil and gas tadi, untuk mendukung transisi energi, salah satu komoditas yang pasti akan meningkat itu adalah penggunaan gas. Oleh sebab itu banyak blok minyak yang dirilis sama SKK Migas itu ada di offshore, Ya. ada di offshore. Nah, untuk industri tersebut, alat-alat pendukungnya itu very high intensive capital. Jadi capex-nya besar sekali dan tidak semua orang bisa direct masuk. Lalu yang kedua ini, kita Indonesia ini sangat didukung oleh azas kabotage yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kapal-kapal yang berlayar di negara Indonesia harus memiliki bendera Indonesia. Jadi dari sisi ini perseroan melihat dengan kita membawa kapal Hailong 106 ini masuk ke dalam negara Indonesia, kita bisa mendapat dan menyerap pangsa pasar yang ada di migas ini, terutama di bidang offshore. Karena kenapa? Di bidang offshore ini kan mereka harus membawa jaketnya, terus rignya itu di tengah laut, sehingga dan untuk kegiatan ini tidak bisa dibilang itu zero risk tolerance. Oke. Karena sedikit kelalaian saja itu dampaknya Ya, ya. adalah biaya. Dan yang paling parah itu adalah keselamatan. Jadi kalau kita Ya. bilang di industri ini kan safety-nya itu sangat benar-benar diperhatikan. Jadi dengan kita membawa aset ini ke dalam Indonesia, tentunya akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan perusahaan dan kita bisa menyerap proyek yang ada di Indonesia ini, terutama di bidang offshore. Oke, tapi Pak, transaksi ini kan pasti melibatkan kombinasi pendanaan dari kas, right issue, dan juga pembiayaan bank. Nah, bagaimana dari CBRS sendiri ini strateginya nih Pak dalam menjaga struktur permodalan agar tetap sehat? Oke, tentunya yang paling pertama kita akan menjaga DER kita itu agar kita masih normal. Dan yang kedua, kita selalu menyeimbangkan tenor pinjaman kita dengan lamanya proyek kita. Contohnya ini kan kita memiliki kontrak panjang dari Guna Nusa yang sudah kita umumkan di keterbukaan informasi. Jadi kontrak itu ada sesuai dengan lamanya pinjaman, sehingga resikonya itu sangat terjaga. Yang ketiga itu, kita akan selalu melakukan corporate action atau hal-hal yang kita perlu lakukan dalam hal memperkuat struktur permodalan, sehingga resiko kita terhadap fundamental perusahaan bisa dibilang sangat minim. Dan ini sedang kita laksanakan. Makanya bulan Desember ini kita mengumumkan bawasan pemanggilan untuk RUPSLB right issues. Salah satu tujuannya yaitu untuk memperkuat struktur permodalan kita. Oke, CBRE juga berencana menerbitkan hingga 48 miliar saham baru ya, Pak, Betul. ya, melalui right Ya. issue senilai 1,2 triliun rupiah. Apa pertimbangan utama dalam menentukan nilai dan juga waktu pelaksanaannya, Pak? Oke, kalau kita ngelihat dari sisi timing, right issue kita ini kan kita lihat momennya itu, kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, itu kan menerbitkan saham baru yang cukup banyak dan signifikan. Kita menggunakan right issue ini untuk memperkuat struktur permodalan kita. Dan untuk timingnya itu kita memang sudah waktu yang tepat, sehingga kita tidak melihat adanya kepentingan untuk mengundur right issue. Oke. Karena semua sudah sesuai dengan rencana kita. Nah, dari dana hasil right issue ini pembagiannya bagaimana, Pak? Berapa persen mungkin yang untuk pelunasan utang dan juga berapa persen yang untuk ekspansi bisnis? Kira-kira ada 70-80% yang akan kita gunakan untuk melunasi
surat utang atau promissory note terhadap pihak-pihak partner strategisnya kita. Kemudian ada sekitar 20-30% kita akan posisikan sebagai working capital. Oke, nah bagaimana Pak CBRE sendiri memastikan minat investor terhadap right issue ini tetap tinggi di tengah kondisi pasar yang cukup fluktuatif? Oke, kita ngelihat dari sisi begini. Kalau kita terus merealisasikan corporate action ini dengan sesuai dengan yang sudah kita umumkan, tentunya investor akan antusias dan melihat apa sih rencana besar di balik ini. Karena kita right issue ini kita harapkan bukan akhir dari rencana besarnya kita, tapi adalah awal dari rencana besar kita yang akan kita jalankan dalam hal melakukan transformasi terhadap CBRE. Oke, selanjutnya Pak, kita kembali ngomongin tentang kapal dari Hilong sendiri gitu ya Pak ya. Sejauh mana CBRE sendiri melihat peluang kerjasama dengan Hilong atau mitra internasional lainnya dalam proyek-proyek energi laut di Indonesia dan juga di luar negeri? Oke, kalau Bu Sarah lihat, ini kan pemegang promissory note-nya itu bukan perusahaan sembarangan. Ya. Jadi salah satunya itu adalah pemilik kapal itu sendiri, yaitu Hailong Holding. Hailong Holding sendiri itu merupakan perusahaan TBK yang tercatat di Hong Kong. Tapi base-nya mereka adalah di China. Mereka itu merupakan salah satu pemain EPCI yang cukup besar di China. Kliennya mereka itu ada Schlumberger, ada Chevron, dan mereka juga pernah kerja buat Pertamina. Lalu yang kedua itu adalah pemegang promissory note kita kan ada Saga Holding. Saga Holding ini juga merupakan pemegang saham terbesar di Gunanusa. Merupakan salah satu perusahaan EPCI di Indonesia yang tertua, terlengkap, dan terbesar. Jadi kalau kita bisa menelaah, di dalam ekosistem CBRE sebenarnya di belakangnya ada dua perusahaan EPCI yang sangat besar, yang bisa menyerap pasar yang secara lokal maupun global. Dan tidak menutup kemungkinan CBRE bisa bekerja sama juga dengan perusahaan EPCI yang lainnya, terutama di bidang oil and gas. Tapi yang harusnya bisa kita lihat lebih dalam itu adalah yang kita lakukan bukan sekedar membeli kapal baru lalu dimasukin ke dalam perseroan, tapi ada strategi besar di belakang dengan melibatkan para pemegang promissory note ini. Dan tentunya hal-hal yang akan kita lakukan, yang kita umumkan akan kita sesuaikan dengan aturan di bursa. Jadi saya cuma bisa cerita sebatas yang sudah disampaikan di keterbukaan informasi. Baik, Pak Suminto, ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya buat Bapak di hari ini. Mungkin bisa diceritakan rencana-rencana perusahaan ke depannya selain adanya aneka aksi korporasi ini, dan apa sih target di tahun depan? Mungkin dari sisi bottom line dan juga dari top line. Oke. Dari sisi fundamental perusahaan dulu, dengan adanya corporate action ini, tentunya dampak paling signifikan itu akan ke-reflect di tahun depan, yaitu dari sisi peningkatan pendapatan, itu sudah minimal bisa naik 3 kali lipat, dari sisi EBITDA juga akan naik. Tapi yang lebih menarik lagi kita adalah melihat dari sisi tahun depan ini banyak partner-partner strategis yang masuk melalui proses yang kita namakan right issue ini. Nah, dengan adanya ekosistem ini di belakang, kita akan makin meningkatkan kinerja kita, terutama dalam hal mengekspansi market di bidang offshore, di oil and gas. Jadi ketika timingnya tepat, tentunya akan kita umumkan. Tapi yang bisa kita lihat sekarang ini adalah dengan ekosistem sebesar ini, berarti kita sedang melakukan transformasi besar. Nah, ke arah mana? Yaitu kita akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang tadi kita sampaikan, bahwasan perkembangan industri oil and gas ini terutama di Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi barrel oil per day itu meningkat, itu agar kita selaras dengan pertumbuhan tersebut.
Baik, tentunya saya berharap ya Pak Suminto rencana-rencana dari CBRI ini di tahun depan ini bisa terrealisasi dan semoga lancar terus dalam pelaksanaannya. Terima kasih Bapak Suminto Husin Giman selaku Presiden Direktur dari PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRI. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Terima dan juga kasih. CBRI. Terima kasih.